laki-laki yang masuk surga memiliki istri solihah, nanti istri solihahnya itu menjadi istrinya lagi di surga. Terus bidadari? Enggak, ini nanti perlu dipastiin ke para suami. Oke. Mau nggak lu masuk surga bersama istrimu gitu? Ya Allah, ini gue udah kagak tahan. Ntar di surga bareng dia lagi. Kan ada yang jawab begitu. kan ada kan ya? Ya, Ini bini ya Allah kelakuannya udah nggak tahan ya Allah. Masa ntar di surga bareng dia lagi? Apalagi yang lagi viral ini nih ya kan? Yang sabuk hitam dipukulin. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. La haula wala quwata illa billah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba, biar mati nggak kosong banget cuy. Assalamualaikum Ustaz, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Lemes banget ya, tapi main bola apa tadi? Oh iya dong, capek Pantesan capek ya. Capek ngegolin. Tapi pakai shoe nggak ada shoe? Oh enggak, benar baju Madrid kan? Kayak gini doang. Iya. Saat ini kan kemarin TTS sudah kita tag terus gagal. TTS apaan? Teka-teki surga. Okay. Kayaknya asik tuh ngebahas. Kalau mungkin ada yang bahas terkait masalah neraka, mungkin itu bisa nanti kita bahas. Ada tentang akhir zaman, bahaya-bahayanya, hancur-hancurnya gitu. Pengen sih bahas sampai situ, tapi kayaknya lebih interest sama bahas masalah surga deh. Bertahap. Detailnya surga tuh kayak apa di dalamnya gitu. Boleh dikit-dikit. Meskipun orang bilang, lu kayak udah pernah ke surga aja, kayak udah tahu neraka aja, ya selalu dia mau apa. Yang penting kita sebagai muslim yakin kalau surga dan neraka itu ada. Kenapa yakin? Karena itu rukun iman. Oke. Emang surga itu rukun iman nomor berapa, Bang? Dia rukun iman nomor 5. Emang rukun iman nomor 5 apa? Rukun nomor 5 itu beriman kepada hal yang gaib. Enggak. Lagi. Cai, udah retake. Dia lupa. Salah ya. Yang kelima itu iman kepada hari akhir. Yang kitab hal yang gaib itu iman nomor. Enggak, yang gaib itu maksudnya redaksi ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh gitu. Nah, tapi kalau urutannya sebagaimana di hadis Jibril, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Tadi mau biar tadi tawa daripada penonton. Sip, mantap. Oke, Saat. Gimana itu Saat teka-teki surga itu gimana sih maksudnya? Baik. Saya kasih pertanyaan. Waduh, ibu yang jawab sebisanya, tapi jangan lama-lama. Iya boleh. Mau nyontek nggak? Nggak. Ini coba lihat dulu. Dari zaman sekolah nggak pernah nyontek saya. Wes, mantap. Iya. Zaman kuliah? Waktu di mana nih? Dikik. Ini kagak itu kagak. Baik, pertanyaan pertama langsung saja. Tapi ini ada aturannya ya. Jadi informasi yang kita akan bicarakan itu kabar-kabar dari Rasulullah SAW, baik berupa hadis maupun ayat. Jadi rumusnya mau percaya apa enggak gitu. Kalau mau percaya ya alhamdulillah. Karena Nabi kan nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong dan nggak mungkin keliru gitu. Jadi insya Allah apa-apa yang kita ini kunci jawabannya bersumber dari situ. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke. Apa itu surga? Surga? Apaan? Iya. Jawab. Ya balasan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Oke. Kalau ditanya apa itu kebun? Kebun punya orang. Kebun ya. Bener gak sih, kebun kan punya orang? Iya, dia benda. Tempat. Tempat. Jadi surga itu kan tempat. Secara apa? Wujudnya dia adalah tempat. Tapi memang sifatnya adalah jaza, balasan. Jawaban itu bener Bang. Jadi itu sebuah tempat sebagai bentuk balasan untuk orang-orang soleh. Kapan orang itu masuk surga? Udah mati lah. Ya. Mana mungkin. Kalau masih hidup? Kagak bisa. Surga dunia. Punya istri soleha kan surga dunia katanya. Ya. Khair. Baik. Jadi surga itu adalah tempat yang Allah sediakan balasan untuk orang-orang yang soleh. Dan mereka bisa masuk ke dalam surga setelah kematiannya dan setelah dibangkitkan dan setelah dihitung amalnya. Dihisap dulu baru masuk surga ya? Iya. Tapi ada manusia yang nggak percaya kebangkitan. Maksudnya gimana nggak percaya kebangkitan? Itu misalnya udah mati ya udah.
Reinkarnasi dia. Ada Beda yang lagi. meyakini reinkarnasi, ada yang Mati udah gitu mati, aja. nggak ada lagi setelah kematian itu. Oh gitu. Tapi kalau orang beriman Sian ya. percaya sama kebangkitan. Karena kalau percaya sama kebangkitan akan percaya proses-proses setelahnya. Nah, Tapi kalau nggak percaya ya berarti setelahnya. udah sampai situ aja terputus dia. Baik, barakallahu fiik. Kemudian sebutkan nama-nama surga. Surga Firdaus, surga Aden. Surga Aden paling tinggi ya. Surga paling sering disebut Jannatul Adn ini. Jannatul Aden ya. Terus Surga apa sih namanya? Naim, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Ya, ada banyak nama surga. Sama surga Alhamdulillah. Surga Alhamdulillah. Ya, belum tahu. Apaan tuh, Bang? Surga Alhamdulillah itu Anda pernah dengar dari salah seorang ustadz ya. Beliau pernah cerita ketika ada seorang sahabat meninggal, anaknya seorang sahabat meninggal nih. Anda lupa itu redaksinya siapa? Gak tahu juga nih, boleh nanti dicek ini sahih apa enggak. Tapi kisahnya itu dibangunkan surga Alhamdulillah karena ketika anaknya wafat, orang tuanya itu ketika dia istirja, dia ucap Alhamdulillah. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Alhamdulillah gitu. Padahal ujian dia itu ujian paling berat kemungkinan untuk seorang manusia ketika anaknya ditinggalkan anaknya gitu ya. Terus kata Allah, dia tanya malaikat, apa yang ia ucapkan tadi ketika hambaku kuberikan ujian, dia istirja, lalu ia memujimu ya Rabb, maka kelak akan kubangunkan dia surga bernama surga Alhamdulillah gitu. Allah alam itu sahih apa enggak, coba nanti boleh dicek. Saya nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya. Ditanya Ustadz Hilman deh. Oke, boleh. Baik. Bahasa Arabnya surga apa? Jannah, Mama ana jannah. Apa artinya jannah? tempat Secara bahasa aja. secara bahasa ya semua kenikmatan yang ada di dalam sana. Jannah itu artinya kebun, taman. Kebun. Taman. Emang isinya banyak pohon gitu. Terus dia tuh bisa diartikan sesuatu yang belum bisa dilihat. Karena struktur hurufnya mirip seperti jin, al-jinnu atau al-janin, al-jannah. Jadi emang belum bisa dilihat. Oh, goib. Gaib. Makanya tadi di depan kita kasih rumus kalau membahas surga sebaiknya sumbernya tetap dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada riwayat-riwayat dari para ulama, sebaiknya kita pilih yang terpercaya. Pernah dengar nama Darussalam? Pernah. Darussalam, apaan? Masjid. Masjid. Yoi, di kota wisata. Oke. Itu nama surga. Sama surga, salah satu nama surga. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka surga Darussalam. Dari itu rumah. Dar itu rumah. Assalam itu keselamatan. Kesejahteraan. Iya, rumah keselamatan ya. Karena selamat dari neraka. Nah. Di sisi Tuhan mereka. Masya Allah. Masya Allah. Dan dia Allah adalah waliyuhum. Walinya mereka orang-orang yang masuk Darussalam ini bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang mereka sudah perbuat. Ya. Jadi memang amal soleh itu bentuk pahala terbesarnya adalah surga. Jadi ya boleh mengerjakan amal soleh, niatnya biar masuk surga itu boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Walaupun cukup memang amal soleh buat masuk surga. Enggak cukup gitu rahmat Allah sih ini sih. Kenapa bisa rahmat Allah? Ya karena nggak ada lagi. Jadi ada yang pernah denger ya, orang masuk surga itu bukan karena amalan. Salah satunya bukan karena amalannya, tapi yang paling penting adalah rahmat Allah. Kalau amalannya ternyata nggak Allah ridhoin, dia berasa aneh nih, berasa udah beramal gitu, tapi ternyata Allah nggak ridho, nggak memberikan rahmat di situ, kan fata morgana, sia-sia begitu aja gitu. Bisa difahami begitu. Saya tanya gini Bang, ente baca Quran paling kuat berapa lama? Berapa lembar kali ya? Lama aja, berapa lama? Setengah jam, 1 jam? 1 jam masih oke lah. 1 jam. Itu baca yang terlibat anggota tubuhmu apa aja? Tangan, mata, lidah, bibir, tenggorokan. Pantat terlibat nggak? Iya, karena pegel kadang-kadang Duduk kan. Duduk. Nah, coba. Nikmat mata itu cukup nggak kita membayarnya dengan baca Al-Quran? Kagak. Nikmat lisan, nikmat suara, nikmat postur tubuh kita yang bisa duduk dengan nyaman, itu kita bisa balasnya dengan pahala baca Quran nggak? Enggak. Nah, di situ maksudnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih besar daripada seluruh amal ibadah kita. Nah, bukti kita mengakui, menerima, dan menginginkan terus rahmat Allah itu ya kita pakai anggota tubuh kita tuh untuk berbuat baik. Tamam. Kemudian ada namanya Jannatun Naim.
surga yang penuh kenikmatan. Hmm. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan kepada mereka hidayah dengan iman mereka, dengan iman mereka. Iman itu penting, percaya itu perlu. Namanya iman itu ya belum bisa kita saksiin. Iya, kalau amin bisa kita saksiin. Amin bisa. Ya, betul. Sebenarnya nggak datang nih dia nih, amin nih. Oke, next ya. Ada banyak nama surga, nanti pemirsa bisa cek sendirilah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Urutan sebelum masuk surga itu apa aja setelah dibangkitkan? Dibangkitkan, terus kita giring ke padang mahsyar, terus kita merasakan waktu menanti hisab, karena beberapa dari riwayat yang saya baca, kita semua minta sama Nabi Adam, sama Nabi Nuh, sama Idris, sama Musa, sama Isa, itu semua nggak di ACC gitu. Jadi ketika terakhir sama Nabi Muhammad, baru Rasulullah SAW melakukan perintah yang sudah Allah berikan, baru Allah turun ke padang mahsyar itu untuk membuat sebuah perhitungan amal atau hisab gitu. Berarti habis dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab. Habis dihisab ini bukan dihisab ini dihitung. Hisab pakai B, ya, bukan pakai P. Bahasa Arab maksudnya dihitung ya. Dihitung, penghitungan. Setelah dihisab, ditimbang nggak? Ditimbang. Apa yang ditimbang? Amal baik dan amal buruk. Baru diberikan buku catatan amal. Bukan orangnya. Kagak lah. Soalnya setelah itu kan diberikan catatan amal kan. Ada yang Allah berikan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Itu ngambilnya kita. Ada yang nggak mau Allah lihat muka kita. Catatan amal itu ada di mana, Bang? Di sisi Allah. Apanya nih? Catatan amal kita sekarang di mana? Di malaikat. Enggak. Yang setiap hari disetorin ke Allah. Di leher. Di leher ente, Bang. Cuman nggak kelihatan. Serius, Dad? Gaib. Wali-wali bisa nggak ngelihat? Ya kan ada yang sekarang wali. Wali ini bisa kali ngelihat wali. Kalau kita kan ngelihatnya di Al-Quran ya. Allah tuh berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia itu kami kalungkan catatan amalnya di leher mereka. Itu dalilnya itu dikalungkan ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dan akan kami keluarkan dalam bentuk kitab yalqahu mansura yang akan menampilkan semuanya secara terbentang. Sudah ada ini. Cuman memang yang nyatet kiraman katibin itu mereka yang catat, tapi sebenarnya ada di sini. Ngegantung gitu. Dia. Iya, cuman gaib. Wah, itu kayak hoodie ente kan ada talinya tuh. Iya. Bayangin aja tuh. Ini besok dipakai nih mau wali-wali nih bahasannya nih. Tulisan catatan amal dia tahu bisa lihat. Oke. Baik, setelah mizan, haud di mana haud? Telaga Al-Kautsar. Itu pas lagi digiring kan ya? Itu dari mana? Setelah hisab, setelah mizan? Atau sebelum hisab? Sebelum hisab. Enggak, setelahnya. Masa setelah hisab? Berarti setelah dihisab kita jalan menuju ini jannah. Enggak, antara jannah dan nar. Ke telaga dulu minum. Bagi yang boleh minum. Karena ada yang enggak boleh. Meskipun dia lolos daripada neraka. Enggak, kan sebelum neraka. Iya, maksudnya dia loh misalnya kan kata Allah ketika habis ditimbang amal kebaikan dikasih tuh catatan, terus kita jalan menuju telaga tadi. Kalau yang dia catatannya buruk, nah jadi bukan masalah catatannya baik atau buruk, tapi umat Islam, umat Rasulullah itu nanti menuju telaganya Rasulullah. Umat Nabi yang lain menuju telaga mereka masing-masing. Ada sumur-sumurnya. Rasulullah itu standby, bahasa kita ya, ingin menyambut semua umatnya untuk mau dikasih minum. Siapa yang minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam gak akan haus lama-lamanya meskipun masuk neraka. Meskipun dia masuk neraka? Iya, meskipun masuk neraka dia gak haus. Kenapa dia bisa dapat minum di telaga Al-Kautsar? Karena nurut sama Rasul. Meskipun dia masuk neraka? Meskipun bermaksiat. Ini beda. Nurut sama Rasul meskipun bermaksiat. Karena ada orang gak bermaksiat tapi bikin ajaran baru. Beda maksudnya gitu. Iya. Ajaran-ajaran yang baru. Yang memang tidak ada dasarnya ke Rasulullah. Itu Rasulullah pengen ngasih minum tapi dihalau sama malaikat. Sesungguhnya Anda pernah dengar baca tuh Ustaz. Setelah itu mereka membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah engkau lakukan ya gitu ya. Kurang lebih itunya ya, redaksinya. Jadi, terus. Ya udah habis itu minum
mudah-mudahan kita dikasih minum. Amin ya Berarti kan Allah. nggak pernah haus lagi selama-lamanya. Baru digiring ke sirat. Sirat. Mizan dulu apa sirat ya? Ayo. Aku lupa nih. Inti. Ilmuwan mana? Iya mizan dah. Mizan ditimbang. Habis itu sirat. Habis itu kontoroh. Oh. Habis itu baru surga. Gitu. Nah anggap aja kita udah di. Surga. Nah kita punya PR nih. Mizan dulu atau sirat Iya, dulu nih, teman-teman ya, boleh ada setelah yang haul komen. ya. Ayo, boleh. Oke, barakallahu fiik. Nah, pintu surga ada berapa? 8. Nggak bisa kurang bang. 7 maksudnya. Ya. 8 ya, bener nggak? Salah ya? 10 ya? Ada banyak pintu dan sudah terbuka atau masih tertutup? Sekarang tertutup. Aku baca di sebuah kitab jumlahnya 8. Bener. Tapi jangan dibayangin pintu kayak pintu kantor ya. Iyalah. Itu kan ada kusen tuh kanan kiri ya. Nggak kan? gitu juga. Tapi kan nggak gitu. Nggak kayak gitulah. Itu jarak antara satu tiang dengan tiang berikutnya itu sejauh 40 tahun perjalanan menggunakan kendaraan tercepat. Allahu Akbar. Ente terbang dari Soekarno-Hatta ke Jeddah berapa jam? 9 jam cuman. 9 jam ya. Itu jauh nggak itu bang? Jauh. Itu kalau dibikin pintu. Jauh banget itu. Gede nggak itu pintu? Gede banget. Orang sedunia bisa masuk nggak? Banget. Bisa kan ya? Asli. Nah ini ada 8. Itu tapi sejauh 40 tahun perjalanan Pintu ke menggunakan pintu. satu pintu doang dari satu sisi ke sisi berikutnya. Iya. Iya. Itu nanti ada pintu yang Betul, kedua, yang gila. seterusnya dan seterusnya gitu. Gede banget. Nah pintunya kebuka apa ketutup? Ketutup. Kebuka. Kenapa aneh asumsikan ketutup? Kenapa emang? Karena ketika udah ada ketika manusia udah menuju surga di pintu itu ketutup, orang yang pertama mau mengetuk dan masuk pintu surga itu adalah para ibu-ibu yang nggak menikah lagi pasca suaminya meninggal sebab dia mendidik anak-anaknya menjadi seorang ulama. Contohnya Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i gitu. Nggak ngerti Ketika ya, dia ngetok-ngetok itu, Anda pernah denger itu? Tapi kalau itu Dibilang sama lewatnya malaikat, sahih, alhamdulillah maka gitu. silakan masuk. Dia ntar dulu jangan masuk, saya dulu yang masuk. Kamu siapa katanya? Saya para istri atau para ibu yang tidak menikah lagi pasca suami kami meninggal hanya untuk mendidik anak-anak kami menjadi seorang yang bertakwa pada Allah gitu. Ya nggak apa-apa kalau ada pendapat seperti itu. Tapi kalau di Al-Quran ayat 73 surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu digiring menuju surga berombongan. Hatta idza ja'uha, dan ketika sampai mereka di depan Pintu. nah, iya depan surga itu, wa futihat abwabuha, dan telah dibuka pintu-pintunya. Dan telah dibuka wa futihat. Berarti pintu surga itu udah kebuka. Ketika mereka sampai. Iya. Kalau sekarang kan belum ada yang sampai depan pintu. Ada ulama yang berpendapat dari awal diciptakan surga itu pintunya udah kebuka. Cuman ada penjaganya, jangan ada yang boleh masuk dulu. Udah. Waktu Rasul ke sana itu kan ngelihat surga dan neraka kan. Berarti kan udah Isra Mi'raj. Nabi itu masuk nggak ke dalam surga? Masuk. Atau hanya melihat aja? Masuk, melihat. Masuk, ya kalau masuk melihat dong. Kan bisa aja melihat dari luar atau secara eksplisit dia masuk gitu. Eksplisit apaan sih bang? Secara langsung dia masuk Gitu. tanpa ada halangan gitu. Atau dia ngelihat sendiri atau dia masuk ke dalam. Tapi pernah dengar hadis kalau pintu surga dibuka tiap hari Senin Kamis nggak? Iya sih. Nah tuh. Terus pas Ramadan dibuka pintu surga, percaya nggak? Iya. Nah berarti kan udah kebuka. Aslinya udah kebuka. Naam. Cuman memang lebih lebar dibuka pada Senin Kamis serta hari-hari di bulan Ramadan. Ramadan. Kalau pintu neraka, Tutup. ya dalilnya. Setan katanya diikat ya. Pintu pas bulan puasa. Tapi masih banyak yang masuk warteg siang-siang muslim. Lah kan, bentar. Lah kan, ini ente ngapa lepas bang? Kalau neraka itu ketutup. Ketutup pas bulan Ramadan. Enggak. Sampai sekarang ditutup. Kalau berdasarkan ayat yang ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir itu digiring menuju jahanam berombongan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Enggak pakai wa. Kalau surga tadi kan wa futihat. Kalau ini hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka datang ke depan jahanam, futihat abwabuha, dibukalah pintunya. Berarti ketutup. Dibukalah pintunya ya. Jadi belum kebuka. Kalau surga udah kebuka. Cuman memang untuk masuk
nggak bisa sembarangan, ada penjaganya tadi. Oh enggak banget masuk Tapi- penjara. Nggak masih kalau surga loh udah dibuka Oh. tapi nggak bisa sembarangan masuk. Iya. Dalam artian ini motivasi buat kita bahwa ayolah pintu segede itu. Iya lah benar. Gede banget itu pintunya masa iya lo gak mau masuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang pertama kali masuk surga? Masuk surga. Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu para nabi dan rasul. Kemudian kelompok berikutnya yang masuk surga siapa? Para sahabat. Kalau di sini keterangannya setelah nabi, para nabi itu yang masuk wa awalu zumratin tadkhulul jannah hiya zumratul lati tadkhulu bila hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Oh yang kayak misalnya yang salah satunya hadis yang nggak minta diruqyah gitu ya. Yang Terus bertawakal dan Tawakal. tentu yang mati syahid. Yang syahid ya benar. Itu yang enggak, jumlahnya ada berapa? 3. 70.000. Wow. Yang bila hisab Banyak itu ada banget. 70.000. Dan setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. 70.000 kerabatnya maksudnya gitu. Wallah alam. Tapi Rasulullah bersabdanya, aku diberikan rezeki 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti bulan purnama. Sangat terang. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Kemudian setelah itu yang masuk surga adalah siapa berikutnya? Setelah orang yang bila hisab Kita lah. secara spesifik ya umat Nabi Muhammad Iya. SAW. Tapi sifat-sifatnya apa, Bang? Sifat-sifatnya. Mm-mm. Sifat-sifatnya dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia tapi yang tadi merubah ajaran gimana itu? Termasuk nggak di situ? Yang merubah ajaran tergantung dia ini khofat mawazinu atau sakulat mawazinu, timbangan kebaikannya enteng atau berat. Iya iya iya. Gitu. Kalau berat ya langsung masuk surga. Ya. Kalau enteng masuk neraka dulu, bentaran. Cibentaran lagi bahasanya. Hari kiamat tuh berapa hari? Gak tahu Ustaz. Kan yaumul kiamah. Yaum itu satu doang, Bang. Oh gitu. Yaumul kiamah ya hari kiamat itu ya sehari. Cuman Kan seharinya bagaimana? Waktunya emang 24 jam kayak kita sekarang. ka'alfisanatin min mata Tuh, udun. apaan Seperti tuh? 1000 tahun. Itu ya Allah 1000 tahun. Jadi seharinya itu seperti 1000 tahun. Cuman bagi orang beriman, Cepet. proses hari kiamat itu seperti zuhur ke asar. Cepet ya. Panas, Bang. Ente keluar rumah zuhur ke asar, panas, Bang. Panas, Matahari dideketin. Oh iya yang kurang lebih 4 mil ya. Jadi kalau dari maghrib ke isya mah enak teduh. Ini zuhur ke asar tetap aja panas. Lagi tengah dibentet lu tau gak lu ditarik matahari. Ya, Biar lahir lu panjang. ya intinya tidak seperti 1000 tahun. Cepat lah. Tapi secepat-cepatnya tetap berat. Gitu. Pasti itu. Kemudian yang pertama kali masuk surga itu sifat-sifatnya satu orang yang mati syahid. Humus syuhada. Wassalihin. Enggak. Sholihin enggak? Yang setelahnya wal afifun wal muta'afifun. Oke. Afifun wal muta'afifun. Kamu pernah dengar akhlak mulia namanya iffah enggak? Iya. Cakep banget itu. Ifah. Afifah itu. Iffah. Oke. Iffah itu apa? Apaan sih artinya Ifah? Iffah itu menjaga, menahan diri. Oh. Kayak itu dia kayak marwah gitu ya. Pernah dengar ceritanya Nabi Musa kabur dari Mesir enggak? Pernah. Setelah mukul pasukan Fir'aun. Pernah yang mati itu Nah, pasukannya. habis itu kan dia kabur kan? Kemana? Ke mana sih itu ya? Madian. Oh ke suku Madian. Bener. Negeri Bener. Apa yang Madian. dia temukan? Ada para gembala sedang memberi minum ternaknya. Di antara gembala itu ada siapa? Ada dua perempuan. Iya benar. Akhirnya Nabi Musa suka salah satunya. Tapi sebelum suka ngapain dulu? Nanya. Tanya apaan? Bantuin dulu. Dia bantuin Oh bener karena perkasa banget. karena Nabi Musa ini saat itu kan. ini udah gilirannya disela. Iya bener. Disela sama gembala lain. Akhirnya Nabi Musa Ntar, ini dulu nih. Nah, yang cewek-cewek dua itu. Cuma gara-gara itu ya Sad ya? Nah, kemudian setelah itu dua perempuan ini pulang ke rumah keluarganya, ke Nabi Syuaib. Nabi Musa tertarik ke salah satu dua Anaknya. orang itu. Salah satu dari dua perempuan itu tertarik kepada Nabi Musa. Tapi mereka saling godain nggak? Enggak.
saling cece kiu kiu gitu enggak? Enggak lah. Enggak lah. Karena mereka punya ifah. Itu namanya ifah, menahan diri walaupun ada hasrat. Nah, ifah itu kaitannya sama dua doang, Bang. Menahan diri untuk dua hal. Perut dan kemaluan. Dan bawah perut. Nah, jadi orang yang pandai menahan diri di dua hal, masalah perut sama bawah perut, itu masuk surganya duluan. Wah, insya Allah. Itu mah aneh yang jaga banget dari zaman dulu juga. Musik. Yang di bawah perut. Iya, disclaimer ya. Alhamdulillah gitu. Mana zaman sekarang gila banget ya kan. Duh. Nah, cuman kalau afif atau ifah itu kita tidak diprovokasi, kita menahan diri. Maksudnya gimana kita nggak Jadi misalnya diprovokasi, ini kita dalam diri? keadaan tenang gitu. Terus ada peristiwa-peristiwa tidak diajak orang lain untuk godaan-godaan tentang perut dan bawah perut. Ya misalnya pas bulan Ramadan ada orang makan ya biarin aja. Nah itu namanya ifah. Tapi kalau muta'afif itu di atasnya lagi, ditawari. Ditawari tapi dia tetap menolak. Nah, itu aneh banget. sok suci lu. Iya Oh bener. enggak, saya muta'afif. Bahasa ini Besok kan gue jawab muta'afif begitu gitu. kalau diajakin. Itu jauh lebih utama. Tapi gak ada yang berani kayak bilang lu so suci, lu gak ada yang berani. Kayak gitu ya. Nah ini harus kita ajarin ke anak-anak muda. Belajar untuk menolak kalau ditawari sesuatu yang haram. Untuk perut dan bawah perutnya. Kalau dibilang sok suci, enggak gitu. Ini ajaran agama Gua saya. mau masuk gitu. surga. Gitu. Selanjutnya siapa? Wa ibadun ahsanu ibadatallahi wa nasahu mawalihim. Yaitu hamba-hamba yang sangat baik dalam beribadah. Insyaallah. Oke, selanjutnya deh. Kalau orang udah masuk surga, kekal atau tidak kekal? Khalidina fiha abada. Kekal dia pasti di dalam itu. Kekal ya. Sekekalnya orang kafir di neraka. Sekekalnya orang kafir di neraka. Dan Kekal. musyrikin kafir, orang musyrik dan orang kafir di neraka. Bisa mati nggak sih? Enggak, hidup lagi terus. Mati, hidup lagi. Kalau di neraka itu, kalau udah sering diazab, kebal nggak bang? Kagak lah. Tetep aja ngerasain sakit. Emang iya? Lah. Kan biasanya kita nih hidup nih, susah. Tapi lama-lama jadi biasa kan. Gua mah udah biasa yang kayak gitu. Beda ini ceritanya ini. Ini kalau kesulitan. Kalau di azab neraka, Beda ini kayaknya nih saat. ada dalilnya nggak? Ani nggak tahu persis ya dalilnya ya, siksaannya ya. Kan ada tuh keras sakti dimasukin ke tungku neraka, dia jadi sakti kan. Enggak, jangan gila ya. Kira gokil, kayak kan aja dia acak-acak sama dia. Itu. Kan ada orang mikir nih, orang-orang zaman sekarang mikirnya, ntar juga kalau masuk neraka gue sakti gitu. Bercanda soalnya. Hellboy gitu. Bercanda. Makanya seneng banget orang kayaknya masuk neraka kayaknya wah banget gitu, apa-apa dinisbatkan ke neraka. Bikin label musik ke neraka, bikin ini ke neraka. Kayak bangga banget gitu pengen bikin konser di neraka. Lu nggak tahu aja lu kesulut rokoknya panas, lu taruh rokok nih di sini nih, di ujung kuku nih ya. Kau sejak lama-lama berapa detik tinggal. Tapi lama-lama kan tahan, lama-lama tahan. Cok, enggak kalau di neraka bisa. Kalau neraka itu Pedih saat. fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Tuh. Maka kami akan akhadhahum, siksa mereka akhdatan rabiyah. Siksaan yang robiyah. Riba tahu nggak artinya riba? Tahu. Riba itu berlipat. Berlipat-lipat. Nah ya kan ya, kayak bunga bank itu kan berlipat terus, atau bank plecit juga gitu terus kan, Rentenir gitu. Nah azab neraka itu nambah terus, kenikmatan surga nambah terus. Uhuy. Jadi Masya Allah. nggak mungkin bosen. Orang masuk surga tuh udah kekal, nggak mungkin Bosen. Mantap lah. Terus apa lagi? Derajat tertinggi di surga untuk siapa? Tuh Nabi. Jelas untuk Nabi. Jelas itu. Yang paling rendah Mutlak. untuk siapa? Untuk saya kayaknya. Kayaknya bukan deh bang. Tapi ada ceritanya. Gimana tuh Stan? Orang yang terakhir masuk surga itu dulunya di neraka. Oke. Jadi neraka itu nanti ini sekilas saja ya. Ada 7 level. Yang paling atas itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Nerakanya. Dan suatu hari akan sepi, kosong. Karena udah ditarikin tadi ke Iya. surga. Udah habis nih dosa lu nih. Nah yang terakhir keluar itu, dikeluarin dari surga, disuruh masuk surga sama Allah nggak mau, malu. Iya, nggak mau ya Allah, udah penuh kali ya Allah gitu. Masuk, nggak ya Allah, masuk akhirnya. Tapi kamu cuman saya kasih kenikmatan surga
yang paling setara, bawah. Paling bawah setara seluruh kenikmatan dunia. Allah Akbar. Berapa kali lipat itu kan Satu kenikmatan kali dunia? lipat doang. Satu kali lipat kenikmatan dunia. Iya. Satu kali lipat mah tetap aja. Terus ditanya, kamu ridho? Ridho ya Allah. Ya sudah, saya lipatkan 3. Kamu ridho? Ridho ya Allah. Saya lipatkan 5. Waduh, Kamu ridho? tambah-tambah. Ridho ya Allah. Akhirnya dilipatkan 10. Allah, 10 kali lipat kenikmatan dunia. Iya. Tapi ketemu sama itu di Al-Lulu wal Marjan. Temu. Punya 8.000 pelayan. Allah. Bidadari. Baju bagus. Berarti secara esensinya orang yang masuk surga itu berpoligami dong, laki-laki. Meskipun ya. Nah, jadi laki-laki yang masuk surga memiliki istri solihah, nanti istri solihahnya itu menjadi istrinya lagi di surga. Terus bidadari? Enggak, ini nanti perlu dipastiin ke para suami. Oke. Mau nggak lu masuk surga bersama istrimu gitu? Ya Allah, ini gue udah kagak tahan. Ntar di surga bareng dia lagi. Kan ada yang jawab begitu. kan ada kan ya? Ya, Ini bini ya Allah kelakuannya udah nggak tahan ya Allah. Masa ntar di surga bareng dia lagi? Apalagi yang lagi viral ini nih ya kan? Yang sabuk hitam dipukulin bininya kan? Yang sampai bengep. Ya ini kalau solihah. Iya. Gitu, kalau solihah. Tapi kalau nggak solihah, ya tetap jadi istrinya. Cuman kan orang kalau masuk surga itu udah nggak ada marah. Udah nggak ada marah. Meskipun suaminya sama bidadari sama ini gitu ya. Nggak cemburu dia. Enggak. Aduh, biarin berarti di dunia bini pada cemburu, lakinya nggak boleh poligami, di surga dipoligami ntar sekarang lo. yang cemburu bidadari. Sama siapa dulu nih? Jadi ada aku baca di kitab At-Tadhkirah Imam Qurtubi itu, para bidadari itu kadang-kadang mengintip calon suaminya yang masih hidup. Lu nih lagi diintip nih bang, gitu misalnya. Berat banget. Ente diintip dalam keadaan apa? Ente lagi diomelin bini ente. Nah terus bidadari surga tuh bilang jangan dimarahin. Kamu kan nemenin dia cuma bentar, udah cuekin aja, ntar biar di surga aku yang temenin. Gitu kata bidadari. Iya, nyadar ngaca juga kita yang cemburu bidadari, kita bukan. Gitu. Kan Ya, itu sekilas lah, itu termasuk. sekilas. Masya Allah. Jadi ada perbedaan. Kalau derajat tertinggi apa sih keistimewaannya? Bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Bisa Allah. berkumpul bersama Rasulullah SAW. Melihat wajah Allah setiap Jumat. itu yang paling rendah bang. Setiap hari kalau paling atas Mas Tat. Saya belum ngelar itu ngomongnya. Setiap pagi dan sore. Wow. Dan setiap hari akan bertambah kenikmatan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Insya Allah. Ini part 1 cukup kali segini dulu. Kita Iya, baru biar kagak gumoh ini, ntar kalau dikasih semuanya pada gumoh lu. sampai pintunya aja dulu. Sampai pintu aja lu, ntar berarti besok part 2 dijelasin dong di dalam kita ngapain aja. Wow. Sekarang sampai pintunya aja dulu. Pintunya aja dulu udah begini nih. Cuman keadaan di depan gerbang surga tuh ente sendiri apa sama siapa ntar bang? Sama kerabat, keluarga, Yang teman-teman yang soleh. Oh iya, dalilnya ada nggak? Ada itu. Ada di surah Ar-Ra'd ayat 23. Oh, baru mau disebut. Bunyinya- Bacain Sat. Oke siap. Saya minta izin ya mewakili beliau untuk membacakan ayat Al-Quran gitu. Tugas dari guru saya. Masya Allah. Ya, Jannatu adnin yadkhulunaha. Itulah surga Aden, mereka semua masuk ke dalamnya. Allah. Wa man sholaha min abaihim, bersama dengan orang-orang soleh dari ayah ibu mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. Jadi kalau bisa yang masih punya orang tua ajakin. Iya. Ajakin masuk surga, ajakin masuk Islam gitu. Susah banget. Nah, didoain terus selama masih hidup, berarti masih Ya benar. masih bisa dapat hidayah, intinya kan gitu. Ya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan menyambut mereka di setiap gerbang. Wow. Menyambut bang, gitu. Jadi suatu event apa event sih acara tuh? Acara kita ada Ya ngomongin. sebuah acara lah, sebuah Iya. acara itu bisa ketahuan apa derajat pengundang atau yang punya acara itu bisa dilihat dari yang nyambut. Ya benar. Ya, yang nyambut siapa nih? SPG apa asar gitu kan. Kalau SPG kan kelasnya Iya. masih di bawah asar lah. Bisa dilihat karpetnya warna apa kan gitu. Karpet hijau apa karpet merah kan gitu. Kalau sambutannya udah meriah, berarti yang di dalam ini orang sangat penting. Ya. Gitu. Nah, yang nyambut ente masuk surga itu malaikat. Yang ngucapin salam siapa?
malaikat. Ente masuk rumah baca salam nggak bang? Baca Gimana salamnya? Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Wallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Panjang ya, masya Allah. Bukan ini. Bismillahi Allah majanibna. Aduh, berjani bisyaiton marozak tanah. Itu mah beda, itu ngetok pintu Ya. ya lo itu celana. Ya. Kalau masuk rumah, ente salam ada yang jawab. Pada rumah itu kosong ada yang jawab, ente gimana bang? Ada yang jawab. Mm-mm. Wah gokil juga siapa nih ngomong iseng lah. Ya intinya kita masuk rumah sendiri aja salam. Tapi kalau masuk surga kita nggak salam. Justru malaikat yang menyalami kita duluan. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang, selamat sejahtera untuk kalian karena udah sabar. Sabar, bener orangnya sabar ya. Jalani hidup tuh ya kuncinya sabar. Meskipun berat banget itu kan. Ya. Sabar itu perlu dilatih. Memang harus dilatih. Isbiru wasobiru. Ya, sabar. Terutama dalam berinteraksi dengan keluarga. Assalamualaikum bima sabartum fani ma'uqobadar. Dan inilah surga sebaik-baik tempat kembali. Masya Allah. Kalau aku sih Baru pintunya aja enak sabar. banget ya. Dah tuh. Masuk tuh. Sabar. Habis masuk ngapain? Bersenang-senang lah apa yang mau kita Kita mau. lanjutkan di video selanjutnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itulah Ustaz. TTS malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa dicek skornya sendiri ya. Nonton sendiri diulang aku bener berapa gitu. Iya benar. Aku nggak nyatet soalnya. Aku juga. Oke teman-teman, jangan ditinggalin perbuatan baik. Jangan ditinggalin juga apa yang kira-kira ngebuat lo bisa jadi lebih sabar. Kayaknya emang kadang ujian tuh pahit banget. Sat. Kayak misal kita diuji sesuatu itu berat. Kayak pahit banget kayaknya. Kenapa sih harus gue gitu? Kuku. Tapi sebenarnya ketika ada nemu satu ayat di Al-Baqarah 216 itu boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Udah ngantuk. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak Udah mengetahui. ngantuk. Terjemahnya sama tadi. Bener kan? Bisa jadi kamu membenci Sesuatu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, Nah. dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu amat Ya, gitu. Ini Gimana kamu sih? cinta padahal buruk. Kau benci padahal baik gitu. Nah, gitu. Bener kan ya? Bener. Kali ini baru bener. Iya. Padahal ujian kemungkinan yang dikasih ke kita itu justru kalau kita sabar kebaikannya banyak ya, dan kita bisa masukin surga tadi tuh. Berat tapi emang harus dilatih. diapain? Iya, dilatih. dilatih. Dan buat istri saya tuh dengerin, sabar Jadi ngadepin saya. Bapak Ustadz beraninya gitu. Parah. Jadi kalau dia sabar, kalau kamu sabar, kamu akan masuk surga gitu. Padahal dia udah sabar banget bang. Kalau udah ada anduk di mari, habis dipakai, itu udah berkali-kali itu ngomong tuh. Nggak tahu ya laki-laki, semua laki-laki atau cuman aneh doang. Jadi saya lucang loh. Udah gitu aja, ntar part 2 kita sambung lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita tutup dengan hamdalah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون